Seorang gadis melangkah di jalan dalam keadaan telanjang. Orang-orang yang melihatnya tampak terkejut. Meski ia terlihat percaya diri, sebenarnya ia sangat merasa sendiri. Ia terjebak dalam lingkaran ulang tahunnya sendiri. Apapun yang ia lakukan di siang hari, malamnya selalu datang seorang pria bertopeng yang membunuhnya. Setiap kali ia terbunuh, ia selalu terbangun lagi di kamar asramanya, dan teman sekamarnya akan mengucapkan, "Selamat ulang tahun." Untuk menghentikan siklus itu, ia mencoba melawan si pria bertopeng. Tapi secara tak sengaja, ia justru melukai temannya sendiri. Ia pun mati lagi, dan bangun lagi. Namun, tubuhnya terasa semakin lemah setiap kali kembali hidup. Ia mulai menyadari bahwa, meski bisa hidup lagi, luka yang ia alami tidak menghilang, tapi ia tak sempat memikirkan itu semua. Si pria bertopeng muncul kembali, tepat waktu. Ia berlari sekuat tenaga, dan beruntung berhasil masuk ke dalam mobil saat keadaan genting. Malam itu, jalanan tampak sepi dan luas. Ia berpikir siklus waktunya telah berakhir, namun kebahagiaannya tak berlangsung lama. Seorang polisi menghentikannya karena ia mengemudi secara ugal-ugalan. Saat ia mencoba menjelaskan apa yang telah ia alami, polisi itu justru mengira ia sedang mabuk. Tepat ketika ia hendak membela diri, sebuah ide terlintas. Ia meminta polisi untuk menangkapnya. Ia masuk ke mobil polisi dan merasa lebih aman. Namun tiba-tiba mobil itu ditabrak. Si pria bertopeng muncul kembali. Ia menyalakan lilin ulang tahun dan menyulut bensin yang tumpah. Ledakan terjadi. Ketika gadis itu terbangun lagi, ia menemukan petunjuk. Dari sebuah siaran berita, ia mengetahui ada seorang pembunuh berantai yang sedang dirawat di rumah sakit. Ia mencurigai bahwa pria itulah sosok bertopeng yang mengejarnya selama ini. Ia segera menuju ke rumah sakit, tapi sudah terlambat. Polisi yang menjaga ruangan itu sudah tewas. Si pembunuh muncul dan mulai menembakinya. Ia terus berlari, namun akhirnya berhasil dikejar. Untungnya, pacarnya datang dan mencoba menyerang si pembunuh. Tapi lawannya terlalu kuat, dan leher sang pacar dipatahkan. Sang gadis mencoba mengambil pistol, namun pelurunya habis. Ia kembali melarikan diri, menyelinap ke tangga darurat, memanfaatkan tubuhnya yang kecil untuk bersembunyi. Si pembunuh menendang pintu, tapi ia berhasil menyergapnya dan memukulnya dengan senjata. Saat hendak menyerang lagi, ia mendadak ragu. Bila ia membunuh si pembunuh saat itu juga, maka siklus waktunya akan berakhir. Tapi pacarnya tetap akan mati, maka ia memilih naik ke atap dan sengaja mengakhiri hidupnya sekali lagi. Ia bangun kembali dan langsung memeluk pacarnya. Kali ini, ia telah siap untuk membalas dendam. Ia mengambil pistol dari seorang polisi dan memaksanya untuk memberikan bantuan. Ia kembali ke rumah sakit dan bertarung. Berbekal semua pengetahuan dari siklus sebelumnya, ia akhirnya berhasil membunuh si pembunuh. Akhirnya, siklus waktunya benar-benar berakhir. Ia merayakan ulang tahunnya bersama sang pacar dan teman sekamar, sambil menikmati kue buatan sang teman. Mereka mengobrol dengan gembira tentang masa depan. Tapi keesokan paginya, ia kembali terbangun. Dan ternyata masih hari ulang tahunnya. Ia merasa hancur. Ia mulai berkemas dan berniat pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba, teman sekamarnya muncul sambil membawa kue kecil buatan sendiri. Saat itulah, ia tersadar akan sesuatu. Hanya kematian yang bisa memicu siklus waktu. Jadi, jika ia kembali ke hari ulang tahun setelah memakan kue itu, berarti ia sudah mati. Ia juga merasa tak pernah memakan kue itu sebelumnya. Ia lalu teringat bahwa teman sekamarnya bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Sangat mungkin dia yang membantu menyembuhkan si pembunuh. Akhirnya, kebenaran terungkap. Sosok pria bertopeng itu sebenarnya adalah teman sekamarnya sendiri.